Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Indika Energi. Saya pernah membahas tentang saham ini. Untuk targetnya Indi akan berada di kisaran Vibo 100 2940 ya. Dari harga ini dia naik, kemudian 2940 kita akan tentukan akan ke arah kemana. Dan ternyata kenyataannya malah dari hanya sampai kisaran ini, kemudian dia turun lagi ya, baru kemudian melanjutkan kenaikan ke harga. Kalau saya melihat sepertinya ini dia sudah sampai di Vibo 100 nah, ya, 29 kan 2940 ya, sementara BSDE Indi sementara Indi saat ini di harganya ini adalah berapa? 28 ya, 2870. Oke, 2870 dengan tertingginya dia di 2960 ya, 20 poin dari harga ini, dari harga targeting yang saat itu kita hitung. Yang saat itu saya hitung bahwa targeting areanya adalah di ini di 29 kisaran 29 lah ini kata-kata seperti 2940 ya. Nah, sekarang kita berbicara secara hampat, akan berbicara tentang tipe market. Tipe marketnya bagaimana ya. Kalau tipe market, maka kita akan membicarakan tentang potensi kenaikan. Saya katakan potensi kenaikannya. Yang pertama adalah secara technically ya, secara technically ini adalah 5 swing up. Ini wave 3, wave 4, ini wave 5. Oke. Ini wave 5. Kenapa demikian? Karena price dia sudah break dari Vibo 2100, Vibo Vibo 100, Vibo 161 dia sudah break. Oke. Sorry, sebentar. Oh ya. Oke. Jadi kalau kita menghitung tipe, karena ini adalah corrective sell, saya saat itu corrective sell, sama itu kan fasenya kan fase corrective sell, maka corrective sell ini kalau kita hitung ini bukan 5, tapi ini karena ini terlalu shallow ya, saya melihat ini terlalu shallow. 1 2 3. Saya melihat bahwa ini 3 swing up ya, 3 swing up yang mana ini pun juga 3 swing, kemudian ini pun juga 3 swing ya. Karena 3 swing itu maka ini menjadi area kalau menurut saya double tree di mana double tree ini terjadi di fase WXY. W X Y ya. Fase ini adalah fase WXY. Jadi minimum target karena harga tertingginya Indi ini, perhatikan Indi kan dia tertingginya di hanya di 2960 ya, dia sudah di 2960 itu. Targetnya padahal di sini adalah 2940 saat itu yang minimum target harus dicapai oleh Indi. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang apa yang harus dilakukan dengan Indi ini? Karena minimum target sudah terjadi, maka bagi teman-teman yang sudah melakukan opsi buy di bawah ya, 2580 ini bisa dijadikan sebagai area stop loss
ya. Area stop loss di 2580. Oke. Yang kemudian biarkan dia bermain. Saya masih akan expected bahwa Indi ini akan bermain di kisaran harga ini. Dia akan bermain di rentang harga ini di 3970 dan 2940. Melihat tipenya yang 3 swing up, 3 swing 1 2 3, maka sedikit pesimis Indi akan sampai ke tembus 161 Fibo 3970. Jadi sangat pesimis sekali Indi akan sampai di Fibo ini. Saya justru optimisnya dia hanya akan sampai bermain di 19 di Fibo 100 dan Fibo 127, jadi 3390 dan 2940. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa saya masih berasumsi Indi akan bermain di kisaran ini di bawah 3970. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa menjadi satu pertimbangan mungkin ya buat teman-teman untuk menerapkan ini kok. Jadi secara hampat ya, secara hampat ini masih bisa naik enggak? Bisa. Kenapa? Karena kalau technical ya, saya melihat tanpa melihat adanya fundamental dan lain sebagainya, saya hanya berpijak pada technical. Bollinger Band-nya pun masih mengarah ke bawah. Ini dia mengarah ke bawah. Yang seharusnya kalau saya katakan ini akan berhenti naik, maka Bollinger Band ini harus seperti ini, ya seperti ini, ya. Maka ini tanda-tanda akan adanya berhenti di istilahnya, ya mungkin turun dulu seperti ini, di Indi. Tetapi kenyataannya, ya, kalau saya lihat seperti yang terjadi saat ini belum ada fase menunjukkan ini akan berhenti untuk turun. Karena apa? Ini masih mengarah ke bawah. Jadi Bollinger Band masih mengarah bawah seperti ini. Mungkin fasenya sama seperti ini. Ya, fasenya sama. Nah, nanti kalau price dia sudah masuk ke dalam Bollinger, nah ini baru seperti ini, akan bertipe seperti ini. Ini baru nanti akan kita tentukan. Nah, terjadi seperti itu. Ya, jadi berulang fasenya itu mesti akan berulang terus sama seperti ini kan, berulang terus, fase itu selalu berulang. Ini naik ya. Ketika sudah mengarah ke atas, masuk di dalam Bollinger, dia masuk di bawah upper BB, continue another higher, baru setelahnya nanti pasti harga itu akan bertemu dengan Bollinger. Nah, setelah bertemu ternyata price itu tidak naik di sini, tapi malah melanjutkan penurunan yang ini diimbangi dengan adanya Bollinger yang sama-sama mengarah ke bawah. Nah, di sini Bollinger masih berlawanan arah. Kalau Bollinger berlawanan arah, maka trendingnya Bollinger masih bagus untuk meneruskan tren. Price masih bagus untuk meneruskan tren. Oke. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel, atau apabila ada pertanyaan silakan sampaikan ke WhatsApp nomor saya ini di kisaran ini, WhatsApp-nya 085910671932. Ada pertanyaan tentang beberapa saham yang perlu dibahas, silakan sampaikan di sini, atau ingin melakukan satu kerjasama, entah kerjasama apapun bentuknya, silakan disampaikan ke WhatsApp nomor saya ini, atau bisa komen di bawah. Sekali lagi, yang saya sampaikan murni berdasarkan Elliott Wave
trading system yang saya pakai adalah Elliott Wave. Saya tidak meniru atau saya tidak mempergunakan analisa orang lain dalam menganalisa atau membuat konten YouTube yang berkaitan dengan analisa saham Indonesia. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan ini tidak mengambil dari analisa orang lain, karena memang murni saya ambil main system yang saya pakai adalah Elliott Wave, itu adalah main systemnya, kemudian dibantu dengan Fibonacci dan Bollinger Band serta RSI. Jadi RSI, Bollinger Band, Fibonacci, ini adalah Fibonacci yang merah-merah ini Fibonacci, kemudian Elliott Wave ya, kemudian Elliott Wave. Nah, sekali lagi memang Elliott Wave ada di sini ya, banyak macamnya. Elliott Wave itu kan banyak macamnya. Kalau sudah bicara tentang impuls ya kita 1 2 3 4 5. Kemudian korektif ya bisa ABC, bisa WXY. Yang sampaikan tadi ada double combo wave. Double combo wave itu ya WXY ini. Ya, WXY. Jadi tipenya seperti itu gitu. Tipenya banyak sekali. Banyak sekali macamnya daripada Elliott Wave. Kalau yang ini triple combo wave. Triple combo wave ini dia berada di fase korektif. Nah, triple combo wave ini terjadi di fase korektif. Jadi main sistemnya hanya ini sebetulnya teman-teman. Hanya impuls 1 2 3 4 5 saja. Main sistemnya hanya ini. Kemudian pengembangannya itu adalah ini hanya korektif. Kalau saya melihat 1 2 3 4 ini dia hanya bertipe korektif. Tetapi sistem utamanya adalah di Elliott Wave, di impuls ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sekali lagi ada pertanyaan silakan komen di bawah. Bye bye, have a nice day.